Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4331. Sudah lama sekali. Tuan Pagan. Anda masih bersemangat seperti biasanya. Wanita berjaket itu berdiri dengan senyum mereka setelah melihat Wes dan yang lainnya muncul. Meski begitu, ekspresinya tampak cukup jauh. Harvey dengan hati-hati memperhatikannya. Dan kemudian menyadari bahwa dia adalah seorang pembunuh yang berada di peringkat atas di papan peringkat. Jika tidak, niat membunuhnya tidak akan terlihat jelas. Ekspresi Wes berubah seketika setelah melihat wajah wanita itu. Ah, Pantom, katanya setelah tertawa kecil. Aku bertanya-tanya siapa yang berani mencuri barang-barang keluargaku sebelum datang untuk bernegosiasi denganku. Aku akhirnya mengerti setelah melihat wajahmu di sini. Wes kemudian duduk dengan santai di sofa. Meskipun begitu, aku takut kau harus membalasnya. Tak peduli siapa yang mendukungmu di belakang layar. Membalasnya, Pantom tersenyum lembut. Pernyataan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah kau menginginkan nyawaku? Atau kau ingin uangku sebagai gantinya? Aku bisa memberitahumu bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk memindahkan barang-barang antikmu sudah mati. Barang-barang antik itu juga ada padaku. Meskipun begitu, orang-orang itu mungkin tidak terlalu berarti bagimu. Tidak seperti barangnya. Apa aku benar? Lagi pula, beberapa dari mereka bahkan berasal dari nenek moyang keluargamu. Kamu akhirnya berhasil menemukan mereka juga. Siapa yang tahu seseorang akan cukup berani untuk mencurinya darimu? Katakanlah. Apakah Anda bersedia memaafkan saya atas kecerobohan saya jika saya mengembalikan barang-barang itu kepada Anda dalam keadaan utuh? Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Pantom maju selangkah dan menyipitkan matanya. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya jamin kolaborasi kita tidak akan ada duanya. Laklan mendecakkan lidahnya. Matanya menatap dengan tatapan meremehkan. Dia pikir dia bisa memamerkan kehebatannya. Siapa yang tahu bahwa pembunuh yang tampak mengesankan itu akan menyerah begitu melihat wajah Wes. Lagi pula dia hanya ikan kecil. Harvey mengerutkan kening. Pantom jelas memiliki motif tersembunyi untuk mendapatkan kebaikan dari Wes. Dia akan mengalami kerugian besar jika sampai tertipu oleh kedok seperti itu. Wes menyipitkan mata. Raut wajahnya sangat sedih. Kau membunuh anak buahku. Mencuri barang-barangku. Dan kemudian datang kemari untuk bernegosiasi. Katanya sambil menatap Pantom. Apa yang kau inginkan? Balas dendam? Atau pemerasan? Wes bertepuk tangan. Para pengawal keluarganya dengan cepat menyebar. Orang-orang di belakang Pantom maju selangkah pada saat yang bersamaan. Kepala mereka terangkat tinggi-tinggi. Tangan mereka penuh dengan kapalan. Jelas sekali bahwa mereka adalah para profesional. Bahkan setelah melihat para pengawal Wes yang bersenjatakan senjata api, orang-orang ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bab 4332. Ada ketegangan instan di lapangan. Dan kedua belah pihak tampaknya saling bertarung begitu mereka tidak setuju. Tetapi melihat adegan ini, Black Widow tiba-tiba tersenyum manis dan berkata, Penatua Joyner, meskipun Anda tidak banyak bicara, tetapi kami belum mulai mengobrol hari ini. Anda siap untuk memulai? Saya khawatir itu tidak baik. Lebih terlebih lagi, tidak ada musuh abadi di dunia ini. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Saya percaya bahwa selama Penatua Joyner dapat melihat ketulusan saya, Anda akan mengerti bahwa kali ini saya datang kepada Anda. Bukan untuk masalah Anda, tetapi untuk masalah Anda. Saya di sini untuk memberi Anda uang. Saat dia berbicara,
Dia melihat Black Widow membuat gerakan. Segera, beberapa bawahan membawa sebuah kotak dan meletakkannya di depan Santos Joyner. Anggota keluarga penggabung semua saling menatap. Dan kemudian seseorang melangkah maju untuk memeriksanya sebentar. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark, ini adalah kumpulan barang yang kami rampok. Santos Joyner tampak aneh. Dan dia memberi isyarat kepada keluarga Joyner untuk memindahkan kotak itu. Setelah mencapai bagian belakang, dia menyipitkan mata pada janda hitam itu. Dan berkata dengan ringan, apakah ini ketulusanmu untuk mengirim kembali barang yang kamu rampok dari keluarga tukang kayu kami? Tentu saja tidak. Ini hanya makanan pembuka. Mata Black Widow penuh dengan senyuman. Lalu dia menjentikkan jarinya lagi. Kali ini, saya melihat beberapa pria lagi berjalan dengan sebuah kotak. Namun kali ini, Black Widow tidak menyembunyikannya, melainkan membiarkan seseorang membuka kotak tersebut secara langsung. Segera, sebuah pagoda muncul di dalam. Pagoda ini memiliki bentuk yang sederhana dan terlihat seperti sudah bertahun-tahun. Tapi Harvey York hanya meliriknya dan tahu bahwa ini pasti sangat panas. Pagoda 3 lantai. Kelopak mata Santos Joyner melompat sedikit. Kamu benar-benar mendapatkan benda ini. Anda harus tahu bahwa Santos Joyner bukan hanya kepala keluarga penggabung. Kemampuannya untuk menilai harta juga terkenal di industri ini. Dengan tampilan sederhana, Anda dapat memastikan bahwa pagoda 3 lantai itu nyata dan tak ternilai harganya. Black Widow tersenyum dan berkata, selama Tuan Joyner menyukainya, benda ini dianggap sebagai hadiah untuk pertemuan kita. Ini juga seharusnya bisa menebus hilangnya barang antik Joynermu, kan? Mendengar kata-kata Black Widow, Manuel Quesada yang tinggi dan tampan berada pada saat ini. Pandangan meremehkan. Awalnya, dalam kognisinya, mereka yang berani bergaul dengan keluarga penggabung yang tersembunyi akan agak mampu. Namun, tidak terduga bahwa janda hitam ini tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tetapi juga mengirim harta yang sangat langka setelah mengembalikan barang-barang yang dicuri secara utuh. Hanya bisa dikatakan bahwa janda hitam ini terlalu pengecut dan terlalu kasihan dengan julukannya. Dan malam ini sebagian besar nyaris celaka. Tanpa diduga, saya membawa 2 saudara perempuan junior ke sini. Siap untuk memamerkannya. Berpura-pura membandingkan. Tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan. Pada saat ini, hati Manuel Quesada dipenuhi dengan penyesalan atas kesepian tuannya. Oke, Black Widow. Jika orang lain tidak mengenalmu, bisakah aku tetap tidak mengenalmu? Santos Joyner menyipitkan matanya sedikit. Trik Anda memberikan manisan tanggal dengan palu mungkin berguna bagi orang lain, tetapi sama sekali tidak berguna bagi saya. Jangan bicara omong kosong. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Seperti yang diharapkan, keluarga paling sederhana di antara 6 keluarga tersembunyi. Gadis kecil itu mengaguminya. Janda hitam itu tersenyum. Wajahnya penuh kegenitan. Karena Penatua Joyner sangat bahagia, saya tidak akan menyembunyikannya. Tuan Waniner ingin kembali ke Jinling. Saya ingin tahu apakah Penatua Joyner dapat mengangkat tangannya dan memberinya kesempatan. Bab 4333. Warner. Ekspresi Santos Joyner tidak banyak berubah. Dia hanya berkata dengan dingin. Saya awalnya berpikir bahwa penampilan orang-orang dari Skeleton Gang hanyalah sebuah kecelakaan. Sekarang sepertinya Waniner benar-benar akan kembali. Dia tidak pergi ke tempat lain untuk menghasilkan banyak uang. Mengapa dia kembali ke Jinling untuk membuat gelombang lagi? Apa? Demi latar belakangnya. Kami tidak ingin memprovokasi dia lagi. Kenapa dia harus meminta masalah? Setelah mengatakan ini, Santos Joyner menghela nafas. Janda hitam tersenyum dan berkata,
Tuan Waniner mengatakan bahwa dia tidak membenci Jinling atau dendam terhadapmu. Ketika dia kembali, itu bukan karena dia ingin kembali, tetapi karena dia harus. Selama kamu mau membantu, jika kamu memberinya sesuatu seperti ini, maka Tuan Waniner bisa bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di Jinling selama sisa hidupnya. Dan untuk hal seperti itu, dia juga bisa membayar mahal. Misalnya, biarkan keluarga penggabung menjadi keluarga tersembunyi ke-6. Yang pertama, selama Old Joiner mengangguk, maka semua ini bisa menjadi kenyataan. Omong-omong, Black Widow memberi isyarat tamparan di dada untuk menjamin. Jika Anda ingin kembali, kembalilah secara langsung. Dan mohon seseorang dengan suara rendah. Apa yang bisa dilakukan orang seperti itu? Waniner mengatakan ini. Apakah kamu percaya? Santos Joiner tampak kedinginan. Kau hanya ingin melihat sesuatu seperti milik kita. Ini benar-benar menegaskan kepadanya bahwa kita memiliki sesuatu seperti benda legendaris di tangan. Aku khawatir dia akan menjadi gilakan. Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar tulus, aku akan membantunya. Tapi apakah menurutmu dia bisa kembali ke Jinling? Keluarga Huo dan keluarga Sidu akan mengizinkannya muncul. Santos Joiner cemberut. Katakan pada Waniner. Biarkan hati ini mati. Dia berani melangkah ke Jinling. Dan dia akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bab 4334. Black Widow tampak menyesal dan berdoa. Old Joiner, oke. Omong kosong berakhir di sini. Santos Joiner berdiri dan menyela dengan dingin. Aku akan memberimu 3 hari untuk menyerahkan pelaku sebenarnya yang melukai keluarga penggabung kita. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu jika kamu tidak melakukannya dalam 3 hari. Kamu harus tahu bahwa keluarga penggabung tersembunyi kami tidak lunak. Kesemek. Siapapun yang ingin mencubit baik-baik saja. Wajah janda hitam itu sedikit berubah. Dan itu sangat jelek. Tetapi dia masih berbisik. Gadis kecil mengerti. Bagus untuk dipahami. Santos Joiner membawa tangannya di punggungnya. Katakan pada Waniner untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berarti ini. Kalau tidak, aku khawatir Jinling ini akan menjadi tempat pemakamannya. Bagaimanapun, Jinling adalah situs 6 keluarga tersembunyi. Bukan aula panjang umur. Ya, saya pasti akan membawa kata-kata itu kepada Anda. Kelopak mata janda hitam itu melompat. Dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan sikap menekan amarahnya. Setelah itu, dia perlahan menundukkan tubuhnya dan berkata dengan wajah rendah hati, Penatua Joiner. Meskipun kerja sama kami belum dinegosiasikan malam ini. Tapi sebelum aku datang, Tuan Waniner sudah memberitahuku ribuan kali. Kebajikan ada di sini. Dia berharap Penatua Joiner dapat menerima hal ini. Bagaimanapun, ini adalah harta nasional yang mengalir dari negara Ha ke Tianzu bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah diserahkan kepada Penatua Joiner, itu dapat dianggap sebagai kembali ke pemilik aslinya. Dia dengan ekspresi tulus di wajahnya dan suara rendah. Manuel Quesada bahkan tidak repot-repot menatapnya. Saat ini, Santos Joiner sedikit mengernyit. Dia tidak terburu-buru untuk pergi, melainkan ragu-ragu. Untuk orang seperti dia, harta langka apa yang belum terlihat? Dia tidak mungkin tertipu oleh hal seperti itu. Tapi masalahnya, Black Widow baru saja mengatakan bahwa ini adalah harta nasional yang mengalir keluar dari negara Ha saat itu. Mampu membawa benda ini kembali ke negara Ha jelas merupakan perbuatan berjasa, bermanfaat bagi negara dan rakyat. Untuk Santos Joiner secara pribadi, dia tidak menyukai hal ini. Namun bagi peninggalan sejarah suatu negara, hal ini sangatlah penting. Setelah merenung beberapa saat, Santos Joiner akhirnya menghela nafas dan berkata, "Oke, saya akan menerima hal ini."
Namun, saya, Santos Joyner, tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Danila Joyner, beri mereka cek 1 miliar yuan, yaitu kita. Saya membeli barang ini. Danila Joyner sedikit mengangguk dan melangkah maju. Dimengerti. Tunggu sebentar. Tepat ketika Danila Joyner hendak mengambil cek, Harvey York, yang diam, tiba-tiba berbicara dengan ringan. Benda ini, kita tidak bisa memilikinya. Tidak bisakah kita memilikinya? Mendengar ini, Santos Joyner dan Danila Joyner keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak begitu mengerti mengapa Harvey York, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Ekspresi Black Widow sedikit berubah. Dan kemudian dia menyipitkan mata ke Harvey York, adik laki-laki. Ini adalah harta nasional dinasti Xia Anda. Old Joyner sangat menyukainya. Mengapa kamu tidak bisa menerimanya? Manuel Quesada melihat Harvey York, orang ini tiba-tiba mencuri pusat perhatiannya. Dia juga mencibir pada saat ini. Nak, jangan membuat masalah. Kamu adalah seorang ahli Feng Shui. Kamu tahu sial. Menurutnya, nilai benda ini harus lebih dari 1 miliar. Orang-orang Santos Joyner mendapat manfaat. Tetapi Manuel Quesada tidak akan mendapat bagian. Harvey York keluar sekarang untuk menghentikan masalah ini. Hanya karena dia tidak bisa bergaul dengannya. Itu akan memotong kekayaannya. Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan menghancurkan lapisan pertama pagoda dengan sekali klik. Ini adalah serangga. Tidak memerlukan kekuatan apapun. Dapat berjalan selama lebih dari 10 tahun. Dan jarak efektif setidaknya 50 meter. Selama benda ini ditempatkan di keluarga penggabung, keluarga penggabung tidak akan memiliki rahasia. Bab 4335. Kaca. Harvey York menghancurkan lapisan kedua pagoda lagi. Ini adalah batu kasar dengan aroma psikedelik. Tidak apa-apa untuk menciumnya dalam waktu singkat. Tetapi jika Anda menciumnya untuk waktu yang lama, itu akan langsung kehilangan semangat Anda. Dan akan sia-sia jika Anda tidak menciumnya, mati. Selain dua hal ini, ada boneka terkutuk di dalam pagoda lantai 3 ini. Hal ini akan membuat kampung halaman Joyner gelisah. Jika nasibnya buruk, seluruh keluarga bisa mati. Sederhananya, apa yang disebut harta nasional ini ditempatkan di rumah. Dan dalam 3 bulan, keluarga penggabung akan hilang. Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, penonton langsung terdiam. Wajah semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Adapun Danila Joyner dan anggota keluarga Joyner lainnya, mereka semua tersentak, memandang Harvey York dengan rasa terima kasih. Mereka tidak menyangka bahwa Black Widow begitu jahat dan kejam. Black Widow dan rombongannya menatap Harvey York dengan kaget di mata mereka. Mereka melakukan begitu banyak untuk memberikan pagoda 3 lantai kepada Santos Joyner, dan kemudian membunuhnya. Namun tak disangka, strategi yang dipersiapkan dengan matang itu justru terlihat oleh orang yang muncul entah dari mana. Yang terpenting adalah Harvey York mampu mengekspresikan jurus pamungkas mereka dengan tenang. Bagaimana caranya agar pihak Black Widow tidak panik? Hanya dapat dikatakan bahwa kapan Santos Joyner merekrut orang yang begitu kuat. Setelah keheningan singkat, Danila Joyner mencibir dan berkata, "Janda hitam, kamu mencari kematian." Black Widow tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi. Tetapi berkata dengan dingin, "Lakukan." Jelas. Karena konspirasi dan trik mereka telah diketahui. Mengapa membuang waktu? Jadi pada saat ini, mereka hanya menembak langsung. Dan ketika suara itu jatuh, lebih dari selusin pria dan wanita berjas ketat mengeluarkan senjata mereka dan bergegas maju dengan panik. Bang, bang, bang. Pada saat ini, Danila Joyner membalik tangan kanannya, dan senjata api halus muncul di tangannya.
Dia menarik pelatuknya dengan cepat. Dan segera 3 musuh jatuh ke tanah. Dan janda hitam itu juga mencibir. Dan dengan jentikan tangan kanannya, 2 jarum perak hijau tua terbang keluar. Dan segera 2 pengawal keluarga Joyner merosot ke tanah. Detik berikutnya, kedua belah pihak langsung menebas dan bertabrakan. Pada saat para prajurit bertemu, darah mulai keluar dari lapangan. Aura unik ke medan perang menyebar, membuat orang mati lemas. Tidak ada teriakan. Tidak ada hawa dingin yang menyengat. Hanya suara besi yang ditempa. Kakek. Cepat. Danila Joyner memegang senjata api dan melindungi Santos Joyner untuk mundur. Kakak senior. Lindungi kakekku. Jelas. Selama Santos Joyner aman, maka Black Widow dan yang lainnya akan mati. Santos Joyner melangkah mundur dan berkata kepada Harvey York, "Tuan Muda York, ayo pergi." Harvey York mengangguk sedikit. Tidak terburu-buru, nilai. Namun, kelompok itu baru saja mundur ke gerbang villa. Dan perasaan berdebar tiba-tiba muncul di hati Harvey York. Harvey York tanpa sadar berkata, "Hati-hati." Ledakan. Hampir segera setelah Harvey York membuka mulutnya, dia melihat pintu itu tiba-tiba terbuka dengan ledakan. Seorang biksu Tianzu yang dilapisi cat emas bergegas ke kerumunan dengan tangan kosong. Dengan satu pukulan, dia langsung menjatuhkan sekelompok pengawal keluarga Joyner ke tanah. Danila Joyner dan keluarga Joyner lainnya semua mengerutkan kening. Jelas tidak menyangka bahwa pihak lain sudah bersiap di luar pintu. Dan dia juga seorang master seni bela diri. Bab 4336. Biksu Tianzu tidak berbicara omong kosong, tetapi mengambil langkah demi langkah. Setiap langkah yang dia ambil, pengawal keluarga Joyner terbang keluar. Pada saat dia berlayar ke 10 meter di depan Santos Joyner, para penjaga keluarga Joyner telah dipenggal olehnya. Kerangka berwajah putih. Bunuh mereka. Tidak ada yang bisa selamat. Black Widow mencibir saat melihat biksu Tianzu ini. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan matanya menatap pada biksu Tianzu ini. Tanpa diduga, orang ini adalah pemimpin Skeleton Gang. Kerangka legendaris berwajah putih. Kelompok putus asa dari Skeleton Gang sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Waniner. Generasi Master Gang benar-benar menyerang dan membunuh Santos Joyner secara langsung. Rupanya Skeleton Gang benar-benar kaki anjing dari Hall of Longevity. Penatua Joyner. Ada orang-orang yang sangat berbakat di sekitarmu. Untuk menghadapimu, aku telah memikirkan banyak cara. Tetapi pada akhirnya aku hanya bisa menggunakan cara yang sulit. Saya ingin menghemat energi. Pada saat ini, The Black Widow tidak repot-repot memperhatikan pertarungan di venue. Tetapi dengan 2 antek, dia mendekati Santos Joyner menahan diri. Tuan Waniner masih memahamimu. Tuan berkata, untuk menangani orang sepertimu, satu-satunya cara adalah berjuang keras. Saya ingin menghemat energi, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Sampah. Aku masih akan mati hari ini. Jadi semuanya tidak ada artinya. Sayang sekali. Itu hanya sayang. Setelah mengatakan itu, janda hitam itu mengeluarkan sebatang cerutu tipis dan menyalakannya. Dan kemudian perlahan-lahan menyulut cincin asap. Wajahnya cerah. Danila Joyner menjadi hitam dan membuka senjata pelindung api di tangannya. Menatap janda hitam itu dan berkata, "Wanita, jika Anda berani menyentuh kakek saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari Jinling hidup-hidup." Ancam aku. Itu adalah senyum tak peduli. Sayang sekali. Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah apakah kamu bisa mati dengan bahagia malam ini. Lagi pula, banyak saudara laki-laki saya tidak makan daging selama beberapa tahun. Dengan kecantikan sepertimu sebagai piala, kupikir mereka semua akan bekerja sangat keras. Pada titik ini,
Ada ledakan tawa mencibir dengan motif tersembunyi dari sekeliling. Pada saat ini, pertempuran keras antara kedua belah pihak menjadi lebih intens. Satu sisi marah, sisi lain mencibir lagi dan lagi. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini. Dia menemukan bahwa Manuel Quesada, yang disebut master dari Tanah Suci Seni Bela Diri, sebenarnya aktif saat ini. Tapi Santos Joyner melihat pertempuran di depannya dengan tidak peduli. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya bisa dikatakan bahwa seperti yang diharapkan dari seseorang yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, itu adalah pemborosan. Pada saat ini, karena munculnya kerangka berwajah putih, Santos Joyner dan Harvey York terpaksa mundur ke sudut. Melihat korban besar dari pengawal keluarga Joyner, Harvey York menghela napas dan mengerutkan kening. Mari kita semua mundur. Aku akan datang. Persetan denganmu. Manuel Quesada menatap Harvey York dengan kejam. Kamu adalah seorang ahli Feng Shui. Perhatikan baik-baik Feng Shui. Jenis udang berkepala besar apa yang kamu kenakan saat ini? Kedua teman wanitanya juga memandang Harvey York dengan jijik. Seorang ahli Feng Shui. Bagaimana Anda bisa membantu dalam adegan ini? Bingung. Harvey York. Jangan bergerak. Lihat saja. Tepat ketika Harvey York hendak berbicara, Danila Joyner menangkapnya. Dengan kakak senior saya di sini, pasti ada peluang 70-80% untuk menang. 100%. Manuel Quesada perlahan memegang pedang panjang di pinggangnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Selama saya menembak, peluang menang adalah 10. Tidak akan ada penawaran. Bab 4337. Tidak ada habisnya. Pada saat ini, Manuel Quesada tampak arogan dan arogan. Sama seperti pahlawan di dunia. Hanya dia satu-satunya. Harvey York memandang Manuel Quesada dari atas ke bawah. Dan kemudian dengan ramah menasihati. Tuan Lu, janda hitam dan kerangka berwajah putih itu tidak mudah dihadapi. Tidak mudah untuk dihadapi. Mendengar kata-kata mesra Harvey York, Manuel Quesada dan kedua sahabat wanita itu tertawa terbahak-bahak. Terutama kedua sahabat wanita itu sedang menatap Harvey York dengan tangan bersilang saat ini. Dengan pandangan jijik dan jijik di mata mereka. Wah, kondisimu memiliki mata yang panjang. Atau apakah Anda tidak memiliki pengetahuan? Apa maksudmu di dalam dan di luar kata-kata? Seolah-olah saudara senior kita mudah ditangani. Sudah kubilang. Kakak laki-laki lu membunuh lebih banyak orang daripada yang kamu lihat. Bahkan ada lebih banyak orang. Jika bukan karena keselamatan Penatua Joyner dan Suster Junior Danila Joyner, kakak senior Quesada akan naik sejak lama dan memukul mereka masing-masing. Menghilangkan orang-orang yang tidak memiliki mata panjang. Saya mendengar pujian dari dua suster junior. Manuel Quesada berkata dengan penuh kemenangan. Jangan mengatakannya secara berlebihan. Kedua orang ini masih sedikit mampu. Saya mungkin tidak dapat menamparkan mereka berdua dengan satu tamparan. Setidaknya 2 tamparan. Jelas. Meski Manuel Quesada mendengarkan dia tampak rendah hati. Tapi sebenarnya sombong sampai ekstrim. Harvey York berkata dengan getir. Saya tahu Anda memiliki beberapa keterampilan. Tetapi masalahnya adalah kerangka berwajah putih itu adalah generasi tentara. Ayolah. Apa yang kamu tahu? Tuan Feng Shui kecil. Yang adalah seorang prajurit dan bukan seorang prajurit. Seni bela diri kami, bisakah kamu mengerti apa yang terjadi di atas? Sama seperti kerangka berwajah putih. Jika dia adalah raja tentara. Aku adalah dewa perang. Saya memberitahumu. Kamu tidak boleh mencampur-adukan urusan kami. Kekuatan kami di luar imajinasimu. Manuel Quesada memiliki ekspresi serius di wajahnya. Nak, tetap sehat. Hari ini membuka matamu dan tahu apa itu master hebat.
Manuel Quesada melangkah maju. Kedua saudara perempuan junior semuanya gila saat ini. Kakak Quesada benar-benar tampan. Dikatakan bahwa kakak senior Quesada adalah ahli nomor 1 di antara murid awam kita. Dan dia memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil tindakan. Mampu mengikuti kakak senior Quesada dan mendengarkan ajaran kakak senior Quesada. Itu adalah hal yang paling terhormat dalam hidup kami. Omong-omong, seorang saudari junior juga melirik Harvey York dan berkata dengan sinis, seorang senior master Quevedo Kelu memenuhi syarat untuk menjadi tamu keluarga Joyner. Seorang master Feng Shui. Andalkan mulut orang bodoh. Beraninya kamu sejajar dengan kakak senior Quesada. Saya benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Adik perempuan junior lainnya berkata dengan dingin. Lupakan saja. Setelah orang ini menyaksikan kehebatan kakak senior Quesada dengan matanya sendiri, dia akan mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat. Dia akan tahu apa artinya malu. Danila Joyner juga sedikit malu ketika mendengar kata-kata kedua kakak perempuan itu. Tapi Harvey York tidak menyembunyikannya saat ini. Tetapi berkata dengan wajah ramah, Manuel Quesada, kamu tidak boleh ceroboh. Kerangka berwajah putih bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Saya menyarankan Anda dan dua saudara perempuan junior Anda. Ayo pergi bersama. Kalau tidak, itu terlalu berbahaya. Berisik. Manuel Quesada menoleh dan memelototi Harvey York. Berteriak keras. Aku, Manuel Quesada, tak terpecahkan di dunia. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan mengambil satu langkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kiang kiang kiang. Segera terdengar suara simfoni emas dan besi di tengah lapangan. Dan Manuel Quesada sombong dan tak terpecahkan. Bab 4338. Ayo, semua datang. Kenapa kamu sangat tidak berguna? Bersama, aku akan memukul 10. 4 liar. Hanya mendengarkan suaranya. Sepertinya dia benar-benar seorang master. Dan kekuatannya tidak terkalahkan. Harvey York. Jangan takut. Kakak laki-lakiku sangat kuat. Dia mengalahkan 10 tuan sendirian sebelumnya. Danila Joyner masih memiliki banyak kekaguman pada kakak laki-lakinya saat ini. Alasan mengapa saya mengundang kakak senior untuk datang kali ini adalah karena dia cukup kuat. Yang disebut musuh ini tidak lebih dari idiot di depan kakak senior. Segera, kakak senior Quesada akan mendorong mereka ke bawah. Mendengarkan kata-kata Danila Joyner, dua murid perempuan lainnya mengangkat kepala mereka dengan bangga saat ini. Sebuah isyarat yang ditakdirkan untuk menyaksikan kemenangan. Yang lain mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam adegan indah kakak laki-laki mereka. Bersiap untuk memberinya douyin untuk sementara waktu. Santos Joyner tidak berbicara. Tetapi menyipitkan mata ke depan dan sedikit mengernyit. Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Hanya menghela nafas. Dentang-dang. Sebuah suara keras keluar. Pada saat ini, saya melihat kerangka berwajah putih yang dilapisi cat emas maju selangkah. Tepat di depan Manuel Quesada. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi sayangnya, kamu bertemu denganku. Berlututlah dan akui kekalahan. Aku bisa membiarkanmu tidak mati. Manuel Quesada memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Seolah-olah dia telah mengendalikan hidup dan mati kerangka berwajah putih itu. Kerangka berwajah putih itu tertegun sejenak. Dan kemudian senyum kejam muncul di wajahnya. Jelas. Bahkan jika itu berakhir seperti ini setelah akhir yang tragis. Manuel Quesada masih tidak percaya bahwa Harvey York bisa menyelamatkannya. Dua saudara perempuan juniornya. Pada saat ini, buru-buru mengeluarkan obat dan perban Jin Chuang. Mencoba membantunya menghentikan pendarahan. Sayang sekali tidak ada gunanya. Bedaknya tidak bisa menghentikan darah. Harvey York menghela napas lagi.
Aku akan melakukannya. Jika bukan karena wajah Danila Joyner, dia akan terlalu malas untuk memperhatikan orang seperti itu. Manuel Quesada berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa datang. Kamu bisa menghentikan pendarahannya. Aku akan berlutut untukmu. Retakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Harvey York telah mengulurkan tangan dan menyegel titik akupunkturnya. Seketika darah berhenti. Bab 4339. Adegan ini mengejutkan Manuel Quesada dan yang lainnya. Jelas tidak mengira Harvey York memiliki skill seperti itu. Namun, arogan seperti Manuel Quesada, dia menolak untuk meminta maaf atau berterima kasih padanya. Setelah kelesuan awal, dua saudara perempuan juniornya berpisah untuk membantu Manuel Quesada membalut lukanya. Kakak senior, kenapa kamu terluka? Pada saat ini, Danila Joyner melihat bahwa cedera Manuel Quesada telah sembuh, dan dia segera menjadi khawatir tentang masalah lain. Apakah kamu sedang diplot? Ini semua dia. Ini semua karena bajingan ini. Manuel Quesada tampak muram. Dan segera dia menunjuk Harvey York dan mengutuk dengan marah. Karena orang ini. Saat aku bergerak, itu menggetarkan hatiku. Itu membuatku malu ketika aku bergerak. Saya kehilangan setengah tembakan ke kerangka berwajah putih. Ini semua bajingan ini. Tongkat ajaib ini. Dia membuatku sangat menderita. York, izinkan aku memberitahumu. Ini belum berakhir. Harvey York terdiam. Meskipun dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengan seseorang yang suka berpura-pura tidak tahu malu. Anda tidak hanya tidak berterima kasih pada diri sendiri karena telah menyelamatkan orang, tetapi Anda juga ingin menyalahkan diri sendiri. Selain itu, dia dipukuli seperti ini. Dan dia mengatakan bahwa dia hanya kehilangan setengah gerakan. Apa yang kamu bercanda, Manuel Quesada? Meskipun kamu adalah master dari tanah suci seni bela diri, kamu masih harus masuk akal dalam kata-katamu. Harvey York menamparkan wajahnya begitu saja. Aku baru saja melihat bahwa kekuatanmu tidak terlalu bagus. Jadi aku dengan baik hati menyarankan kalian bertiga untuk pergi bersama. Pada akhirnya, kamu tidak mendengarkanku. Kamu bersikeras melakukan halmu sendiri. Menderita kerugian besar. Dan menyalahkanku. Bukankah kamu sedikit keterlaluan untuk berpura-pura? Kamu harus memiliki modal untuk berpura-pura, kan? Mendengar, ketika Harvey York tidak ringan atau ringan. Manuel Quesada hampir memuntahkan darah karena marah. Kami. Bajingan. Bagaimana kamu berbicara dengan kakak senior Quesada? Kakak Quesada berjuang sampai mati di depanmu untuk melindungimu. Jika kamu tidak memikirkan terima kasih, tidak apa-apa. Kamu masih sangat kecil. Apakah kamu termasuk laki-laki? Dan kakak senior Quesada benar. Jika bukan karena sikapmu yang goyah, bagaimana dia bisa begitu sial? Dan Anda bukan ahli Feng Shui, kan? Anda tidak berpikir Brother Quesada begitu kuat. Jadi Anda sengaja menggunakan cara jahat untuk membuatnya kalah. Juga, kamu terus mengatakan bahwa kerangka berwajah putih itu kuat. Tapi kamu memiliki bukti. Kamu tidak memilikinya. Bukan hanya kamu tidak punya bukti, tapi kamu dengan sengaja menggunakan kata-katamu untuk memprovokasi kakak senior Quesada, membuatnya bersemangat untuk menang. Dan begitulah kamu berakhir seperti ini. Singkatnya, dengan kata lain, semua ini milikmu. Tanggung jawab. Jangan mencoba untuk melepaskan hubungan. Dua kakak perempuan Danila Joyner menggertakkan gigi mereka saat ini. Dan menegur Harvey York dengan wajah tegas. Seolah-olah mereka ingin menyerahkan semua tanggung jawab padanya. Manuel Quesada bahkan berkata dengan dingin, "Ya, jika kamu memohon padaku dengan pahit sekarang untuk tidak naik sendiri,
Aku pasti akan memberimu wajah. Harvey York terdiam. Dia telah melihat banyak orang sampah. Tetapi ini benar-benar untuk pertama kalinya dia melihat sampah seperti itu. Selain itu, dia berpikir bahwa dia bisa melepaskan tanggung jawab. Harvey York tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Orang-orang tidak memiliki wajah. Pohon tidak membutuhkan kulit kayu. Mereka tidak terpecahkan di dunia." Wajah Manuel Quesada tidak bisa membantu tapi dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. "Apa yang kamu katakan? Bajingan. Apa katamu? Ayo. Berhenti berdebat." Danila Joyner tidak tega menolak keduanya saat ini. Tetapi melihat ke depan dengan wajah jelek. Kerangka berwajah putih dan janda hitam ada di sini. Bab 4340. Di bawah mata jelek Danila Joyner, dia melihat kerangka berwajah putih dan janda hitam datang berdampingan. Terutama kerangka berwajah putih. Meskipun tubuhnya ditutupi dengan cat emas, tetapi seluruh orang memiliki senyum jahat, pembunuh. Aura pembunuh itu hampir seperti substansi, menindas semua orang di lapangan. Dua saudara perempuan senior Danila Joyner saling melirik, mengertakkan gigi pada saat yang sama dan berkata, "Ayo pergi bersama. Bunuh bajingan ini. Dan balas dendam kakak senior Quesada." Harvey York tidak punya waktu untuk menghentikan kata-kata itu. Dan kedua wanita itu keluar. Pedang panjang di pinggangnya bergegas. Harvey York hanya bisa secara tidak sadar mengatakan, "Kamu bukan lawan. Segera kembali." Sebelum suara Harvey York jatuh, dia melihat kerangka berwajah putih itu mencibir dan meninju. Dan yang terakhir datang lebih dulu. Lebih cepat dari kedua wanita itu, beberapa kali. Wajah kedua wanita itu sangat berubah. Dan pada saat yang sama mereka berbisik di dalam hati mereka bahwa itu tidak baik. Sudah berakhir. Kemudian mereka berdua bersiap untuk keluar ke arah belakang secara bersamaan. Hanya saja meskipun reaksi mereka masih tepat waktu dan gerakan mereka cukup cepat, mereka masih agak lambat. Tinju emas jatuh pada mereka berdua. Kedua wanita yang mengaku sebagai tuan memuntahkan seteguk darah dengan wow pada saat yang sama. Dan kemudian terbang keluar dan jatuh ke tanah. Meski tidak fatal, tapi juga kehilangan efektivitas tempur. Bajingan. Manuel Quesada menggertakkan giginya dan bangkit. Jika bukan karena teknik rahasia Biksu Iblis Tianzu, bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanmu? Kerangka berwajah putih itu menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Namamu Manuel Quesada, kan? Kamu disebut murid awam pertama Kuil Dalin. Tanah suci seni bela diri, kan? Apakah Anda salah memahami keterampilan Anda? Sama seperti Anda. Anda berani menyebut diri Anda sebagai murid awam nomor 1. Pada tingkat saya hanya ke-10 di antara murid awam saat itu. Kuil Lin benar-benar tidak sebagus satu generasi. Tidak hanya dia tidak pandai belajar, tetapi dia juga memiliki penglihatan yang buruk. Aku bahkan tidak bisa mengenali kap lonceng emas Kuil Dalin. Mendengar kerangka berwajah putih itu, wajah Manuel Quesada berubah. Setelah perubahan mendadak, dia kehilangan suaranya. Kamu adalah orang yang mengkhianati guru dari Kuil Dalin kita saat itu. Aku takut dengan perintah pengejaran dan pembunuhan Tuan. Tetapi setelah membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa aku telah muncul? Anda, wajah Manuel Quesada jelek. Dan dia berjuang untuk bangun pada saat ini. Penatua Joyner. Suster Junior, cepatlah. Aku akan menghentikannya. Panggil guruku setelah keluar. Dia pasti akan membawa 18 arahat untuk menghancurkan pengkhianat ini. Meskipun wajah Danila Joyner jelek, dia masih melindungi Santos Joyner dan hendak pergi. Harvey York menggelengkan kepalanya, menghentikan mereka, dan berkata ringan, "Kalian tidak perlu pergi." Tamparan.
Pada saat ini, kerangka berwajah putih menamparkan Manuel Quesada dengan tamparan acak. Dan kemudian tersenyum ringan. Benar-benar tidak perlu pergi. Karena saya tidak bisa berjalan. Manuel Quesada jatuh di depan Harvey York. Seteguk darah menyembur keluar. Dan wajahnya sepucat kertas. Kakak senior. Kedua wanita itu terhuyung-huyung pada saat ini. Melihat gerakan Manuel Quesada. Mereka segera menjadi putus asa. Tanpa diduga, kakak senior Quesada, yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya, benar-benar terbalik diselokan di sini hari ini. Manuel Quesada bangkit berlutut dengan susah payah. Dan kemudian memarahi Harvey York, bajingan. Kamu membunuh Old Joyner. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.